Assalamualaikum guys, balik lagi di channel Kiat Sugeng Jaya bersama saya Mas Sugeng. Pada kesempatan kali ini Mas Sugeng akan ngajak teman-teman sekalian ke tempat breeder lovebird terkenal di Bogor. Nah, mungkin di sini teman-teman udah banyak yang tahu ya, yaitu adalah Along BF. Jadi teman-teman penasaran, kita saksikan ke tempatnya Along BF. Yuk. Halo Om Along. Halo Mas. Gimana Om, sehat? Sehat. Lagi sibuk nih Om? Enggak, santai lagi beres-beres kandang. Oh gitu. Kebetulan kita dari Neopet Om mau berbicara tentang perburungan, boleh nggak nih? Boleh silakan. Ayo Oke, masuk. siap. Halo pet lover semua. Nah, di sini Mas Sugeng sudah ada di kediaman dari breeder maupun pemain kontes burung khususnya di Bogor ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan Om Mas Sugeng sekarang sudah ada Om Along. Halo Om Along. Halo Mas. Gimana kabarnya Om Along? Baik. Sehat ya? Oke gitu. Jadi gini Om Along, kita dari Neopet pengen sharing-sharing mengenai dunia perburungan khususnya di Indonesia nih. Kayak gitu. Nah, mungkin pertanyaan pertama buat para pet lovers yaitu kenapa sih Om kok bisa terjun di dunia perburungan? Apa sih yang hal-hal yang menarik di dunia perburungan? Jadi gini Mas, awalnya kalau saya ini emang dari bapak tuh hobi melihara burung. Iya. Hobi melihara burung, terus saya tuh awalnya sering diajak merawat burung, bersihin kandang, sampai akhirnya kok seru ya melihara burung gitu. Akhirnya saya mulai melihara burung. Jadi kalau untuk melihara burung sendiri ini saya emang udah dari kecil Mas. Dari kecil saya udah senang melihara burung gitu. Sampai akhirnya saya tekunin. Kalau untuk ke kontesnya sendiri itu saya tuh awalnya diajak teman jadi ikut yuk kontes gitu. Itu tahun 2010, berarti 2010 tuh saya masih kelas 1 SMA, itu 2010. Kelas 1 SMA ya. 2010 saya mulai ikut kontes, coba-coba doang tadinya Mas. Nah, cuma sini penasaran gimana sih caranya biar juara, gimana sih ngerawat burung yang baik. Yang tadinya kan cuma sekedar ngerawat burung untuk di rumahan. Kemudian saya penasaran setelah ikut kontes itu gimana caranya kita ngerawat si burung ini biar bisa dilombakan gitu. Nah, 2010 itu saya mulai ikut kontes gitu Mas. Oh gitu, udah 11 tahun lebih ya Om. Jadi Om Along ini udah melanglang buana di dunia perburungan nih teman-teman. Jadi seperti itu tadi, kenapa burung bisa jadi hal yang menarik buat Om Along. Jadi dari kecil Om Along ini udah melihara burung kayak gitu. Nah terus Om, kan Om Along ini punya klub sendiri ya, namanya Along BF. Iya betul. Nah itu kenapa Om kok dinamain Along BF ini? Apakah ada hal yang menarik? Sebenarnya gini awalnya. Jadi awalnya saya sendiri main burung tuh, sendiri diajak teman sekaligus guru lah itu. Jadi saya SMA kelas 1 itu pulang sekolah main ke kios teman. Kebetulan teman ini dia udah duluan main burung di kontes. Saya ikut bantu-bantu di kiosnya. 2012 saya sama beliau nih udah Long, kalau emang mau serius emang turun di kontes ya udah silahkan jalan sendiri, kalau kan nanti bisa dikembangkan jadi usaha dan lain-lain gitu. Akhirnya 2012 ini saya jalan sendiri dan kemudian ketemulah sama teman-teman di lapangan yang satu visi satu misi gitu Mas. Nah dari situ terus kita buat
tim lah gitu, tim. Di sini ada beberapa orang gitu yang sampai hari ini masih bertahan dan bantu saya untuk ngurus burung-burung dan produk-produk dari Along BF ini. Jadi kalau untuk nama Along BF sendiri sih sebenarnya kalau nama asli saya kan Rojul Ardi, cuma di lapangan saya biasa dipanggil Along. Akhirnya nama tim saya jadi Along BF ini, BF-nya nih Bird Farm gitu karena kita emang sempat budidaya beberapa jenis burung gitu. Siap. Jadi ini yang awalnya cuman hobi tapi ujung-ujungnya jadi duit ya Om ya. Betul. Sekali. Nah, ini buat para pet lovers yang hobi burung juga, ini jangan disia-siakan nih. Nanti seperti Om Along ini dari kecil udah hobi dengan burung. Terus lama-kelamaan ikut kontes, terus ketemu dengan teman-temannya, sekarang udah jadi suatu bisnis nih. Nah, Mas Sugeng penasaran lagi nih ke Om Along. Nah, Om Along ini main burung apa aja sih Om? Kalau saya ini hampir semua burung kayaknya saya pernah nyoba ngerawat. Cuma emang menekuninya di lovebird, tapi bukan berarti saya nggak main burung yang lain gitu. Kita kayak kacer, murai, cuca hijau, terus kolibri kayak gitu. Kita main kenari, kita main. Jadi di sini tuh saya satu tim itu ada 6 orang termasuk dengan saya Mas. Iya. Nah 5 orang ini dari 6 orang ini punya keahlian masing-masing. Gitu. Ada yang ahli megang murai, ada yang ahli megang kacer, ada yang ahli megang anis merah gitu. Nah jadi kita ya bagi-bagi tugas aja gitu. Jadi kalau untuk burung sih kayaknya hampir semua burung yang dilombakan kita main. Kita main, kita punya, ya kita ngerawat, kita jual beli juga. Berarti Om Along ini spesialis di kicau ya? Burung kicau ya? Iya. Oke, mantap nih teman-teman. Cukup lengkap sekali ini di Om Along. Timnya ini breeding juga ya Om ya? Kita breeding juga ikut kontes juga di berbagai burung yang tadi dia disebutkan ya teman-teman gitu. Nah ini di belakang ini ada banyak piala nih Om. Nah ini bisa disebutin nggak Om ini kontes apa aja, event apa aja nih Om? Dari yang mungkin yang terkenal deh, yang dari piala di belakang ini kan banyak banget nih teman-teman pet lovers, mungkin bisa diceritakan nih seperti apa? Jadi kalau trofi-trofi yang di belakang ini sebenarnya cuma apa ya, pajangan aja dari kita dapat dari, jadi kan kalau di kontes burung tuh Mas ada latberan, yang bersama, latpresan, regional, nasionalan gitu. Nah kalau yang di belakang ini sih trofi-trofi dari kita latpresan, regionalan gitu. Nah paling kalau dari yang di sini yang lumayan ya ini sih pada cepot. Kalau untuk event-event nasional trofinya kebetulan kita pajang di luar. Oh gitu. Kita hilang ya. Dan nggak banyak juga sih. Nggak banyak juga. Oke siap ya. Ini cukup banyak teman-teman ya prestasi dari Along BF nih teman-teman. Nah ini selanjutnya Om Along nih sudah menghasilkan burung yang seperti apa sih Om? Saya cukup kepo nih Om, burung-burung yang udah diciptain itu seperti apa aja? Mungkin bukan menciptakan kali ya. Jadi merawat dengan maksimal mungkin gitu aja. Betul Om. Jadi merawat. Kalau menciptakan tuh kayaknya terlalu jauh. Terlalu dewa Om ya. Terlalu mendewakan gitu kan ya, bukan. Jadi lebih ke dari pengalaman, kita dari pengalaman kan belajar burungnya akan bagus nanti seperti apa. Jadi kita bisa milih, oh bahan yang harus kita beli seperti ini. Oh gitu. Bahan yang kita beli seperti ini. Oh bahan yang seperti ini tuh karakternya begini. Nah karakter yang begini tuh perawatannya begini. Gitu. Jadi lebih ke treatment perawatan yang tepat tadi. Gitu. Yang nantinya kita bisa menghasilkan burung-burung yang istimewa gitu Mas. Kayak ya kalau untuk lovebird sendiri saya alhamdulillah sih bukan sekali dua kali bisa jual dengan harga yang lumayan lah gitu. Untuk kelas lovebird, kacer kita pernah juga gitu jual di atas harga pasaran lah gitu. Jadi biasanya kita kalau untuk burung-burung yang bandrol tinggi
kita janjikan ke konsumen Mas. Jadi wajib pantau di kalangan di tempat kontes gitu. Harus lihat kerjanya seperti apa. Jadi nggak kita ibarat jual kucing dalam karung gitu. Oh gitu, oke. Siap. Ini bagus sekali nih Om Alung. Jadi nggak cuma sekedar jualan, tapi menawarkan servis gitu Om ya, betul ya Om ya. Betul. Jadi udah mencetak burung seperti apa, tapi nggak lepas tangan gitu ya. Om Alung tetap memantau gimana nanti burungnya setelah di owner selanjutnya gitu Om ya. Ini cukup bagus sekali nih teman-teman pet lover. Jadi teman-teman nggak sekedar hanya cetak-cetak aja, ataupun teman-teman harap memelihara hewan terus kejual. Nah jadi setelahnya juga harus ada servis nih teman-teman kayak gitu. Nah ini menyambung dari pertanyaan tadi Om, mengenai lomba-lomba tadi ya. Nah ini saya kepo, ada nggak tips dan trik atau treatment khusus nih sebelum lomba itu seperti apa Om? Sebelum lomba? Iya sebelum lomba. Kalau menurut saya dan pengalaman pribadi, semua jenis burung itu prinsipnya sama. Kita jadi bukan nggak terpaku dengan sebelum lomba atau hari H, enggak, tapi gimana cara kita merawat hariannya tadi. Oh gitu ya. Jadi lebih ke harian, rawatan harian gitu Mas. Terus tiap burung itu kan dia beda-beda, karakternya beda-beda, kebutuhannya beda-beda, apa yang dia pengen beda-beda gitu. Nah, jadi kalau untuk treatmentnya sendiri sih nggak bisa disamakan. Yang penting kuncinya satu, kita kenali dulu karakter burungnya, biar kita bisa tahu kebutuhannya apa, kekurangannya apa. Nah dari situ nanti kan kita bisa contoh kekurangannya apa ya kita lengkapi gitu. Misal kurang jemur atau kurang mandi, atau misal kalau untuk ocehan sendiri kan ada pemberian EF Mas. EF itu jadi seperti pemberian jangkrik, kroto, ulat kering kayak gitu. Kalau untuk lovebird sendiri ada yang pakai pakan millet polos putih, ada yang minta dicampur kayak gitu Mas. Nah itu tadi jadi lebih kembali lagi ke lebih ke perawatan harian tadi. Jadi kita kalau di alam kan mereka butuh apa mereka nyari sendiri. Tapi kalau burung di kandang kita yang menyiapkan. Nah itu sih. Jadi lebih ke arah ya hariannya tadi, kita mencukupi si hariannya tadi gitu. Nah ketika hariannya tercukupi, contoh burung kan butuh olahraga ya kita umbar, taruh kandang umbaran. Butuh burung ada waktunya mandi, kita sediakan cukup mandi gitu. Burung butuh tambahan pakan serangga, kita sediakan pakan serangga gitu. Nah ketika nanti H-1 atau H-2 sebelum lomba karena kita tadi yang saya bilang tadi pahamin dulu karakternya, kita pasti tahu H-1 dan H-2 ini burung ini kurang apa, apakah kurang birahi atau kurang emosi. Nanti di situ baru kita treatment lagi. Oh kayak gitu. Siap. Gitu. Jadi itu teman-teman ya, kita harus bisa membaca karakteristik dari burungnya sendiri gitu. Lalu dari ownernya harus bisa juga menyediakan lah kebutuhan dari burung tersebut kayak gitu. Oke Om Alung, ini ngomong-ngomong mengenai hobi. Nah, saya penasaran nih mengenai kok bisa Om Alung ini dari yang awalnya hobi sekarang bisa ngarah ke bisnis nih Om, mengenai perburungan. Itu gimana Om jalan ceritanya? Jadi awalnya gini Mas, awalnya tuh dari hobi ini miara burung ini kan kita perlu ngasih makan. Betul Om. Kalau 1-2 ekor mungkin masih nggak kerasa gitu, tapi kalau udah 2-3 sampai apalagi sekarang saya kalau untuk lovebird sendiri udah ada 40 pasang, belum dengan jenis-jenis burung yang lain gitu. Nah itu kan kalau seandainya kita cuma sekedar hobi kan ibaratnya kita hanya menguras kantong aja gitu, tapi kan nggak ada penghasilannya gitu. Sedangkan kalau untuk lomba sendiri itu saya hanya sekedar hobi aja sih, bukan berarti saya ngejar hadiahnya atau apa, bukan, sekedar hiburan aja, jenuh di rumah saya lomba gitu. Jadi lebih untuk miara burung itu lebih ke arah bisnisnya memang, karena saya lihat
di sini untuk potensinya sendiri si burung ini bagus gitu mas. Kan banyak ya apalagi semenjak COVID ini, pandemi ini, banyak orang yang diam di rumah, mereka jenuh dengan keadaan rumahnya gitu. Akhirnya yang tadinya nggak hobi burung pun iseng-iseng beli burung biar ada bunyi-bunyian gitu. Nah dari potensi-potensi itu akhirnya saya berpikir ini bisa dikembangkan nih ke arah bisnis gitu. Nggak cuma sekedar kita jual beli burungnya, kita bisa juga jual beli pakannya. Itu kan sebagai kebutuhan pokoknya yang nggak bakal, ibaratnya bukan musiman gitu Mas. Kalau burungnya itu kan bisa dibilang musiman lah gitu, lagi musim burung kenari atau lagi musim burung LB. Tapi kalau untuk pakannya kan itu ibarat kalau untuk manusia berasnya lah gitu, kebutuhan pokoknya gitu. Nah dari situ gimana caranya nih saya bisa bikin si kebutuhan pokok tadi gitu, yang nantinya bakal bertahan kan kalau kebutuhan pokok ini. Cukup menarik nih ya, Om Malung bisa membaca peluang di dunia perburungan nih bagi pet lovers. Nah di sini mungkin saya mau nanya ini Om, tips dan triknya seperti apa sih Om di dunia perburungan ini mengenai bisnisnya gitu. Mungkin dari Om Malung ada satu petua atau berapa gitu yang bisa disampaikan bagi yang para pemula nih yang pengen terjun di dunia perburungan. Jadi kalau saya pribadi ya, jangan sampai menjalankan hobi itu cuma sekedar hobi gitu. Kita harus gimana caranya hobi kita ini bisa menghasilkan gitu. Dan jangan pernah kita berhenti berinovasi. Betul. Gitu. Contoh banyak sekali sih, karena emang saya kan di lapangan ini banyak ketemu dengan orang, banyak ketemu dengan konsumen. Ya saya pribadi bisa berkembang ini karena masukan-masukan dan koreksi dari rekan-rekan di luar gitu. Terus kayak vitaminnya, ada nggak vitamin yang bisa mendongkrak staminanya atau biar dia lebih gacor. Nah awalnya saya memang beli Mas, produk-produk itu memang saya beli gitu. Cuma kan kesini sih saya penasaran, masa saya nggak bisa sih seperti orang-orang yang punya produk ini bikin produk sendiri gitu. Akhirnya dengan modal berani untuk uji coba, kita akhirnya coba bikin, kita pakai di burung sendiri. Dan kita lab juga, jadi nggak asal bikin terus kita jual, nggak, kita lab, jadi semuanya dipastikan aman gitu Mas. Aman kali. Jadi itu tadi teman-teman pet lovers, Om Malung nih awalnya emang relasinya cukup banyak ya. Jadi bisa mendapatkan masukan dari teman-temannya untuk salah satunya membuat produk baru ya teman-teman. Nah kemudian dari Malung juga menseriusi produk tersebut. Jadi nggak sembarangan membuat produk teman-teman. Jadi produk yang telah dijual Om Malung ini juga sudah teruji gitu ke hobinya seperti itu. Oke Om Malung, nah di sini buat para pet lovers nih, buat yang para pemula nih Om, gimana sih kiat-kiatnya memelihara burung nih Om, yang simpel gitu? Untuk pemula ya, intinya sih yang pertama tuh emang didasari dengan rasa senang. Iya. Itu dulu. Rasa senang. Biar kita ngerawatnya nggak asal-asalan. Jadi ikhlas Om ya. Nah, ikhlas, tulus ngerawatnya. Kalau kita udah senang, baru kita beli burung. Beli burung tuh hati-hati di sini, jangan asal murah. Nah, betul. Karena banyak burung yang contohnya kayak bahan ini kan ada dua macam ya. Ada bahan ombyokan, ada bahan yang disebut bahan tuh udah makan pur tapi belum bunyi Mas. Oh iya betul. Kadang pemula nggak paham itu dan malu untuk nanya. Ya, akhirnya dia beli, taunya pas sampai rumah kalau dikasih makan nggak mau makan. Karena emang kalau bahan ombyokan ini kan dia biasanya jaringan dari alam gitu Mas, tanggapan dari alam. Mereka emang masih sangat liar, belum mau makan pur gitu, boro-boro makan pur, ibaratnya deket orang aja masih takut gitu. Tingkat stresnya tinggi lah gitu, rentan mati gitu. Nah kalau untuk pemula nggak disarankan sih untuk beli bahan yang seperti itu. Gitu. Lebih baik beli bahan yang minimal sudah makan pur. Oh siap. Sudah makan pur. Nah
kalau sudah makan pur nih kan ya kita nggak begitu khawatir gitu mas. Mudah gitu Om ya perawatannya. Untuk handle-nya kan lebih mudah gitu. Kita tinggal telaten, mandiin, jemur, terus sering interaksi biar dia jinak. Biasanya karena bahan-bahan ini kan dia karena belum pernah interaksi dengan orang, dia agak sedikit liar gitu mas. Oh iya betul. Dan di sini untuk ocehan sendiri kan agak ribet mas. Agak ribetnya karena emang dia itu nggak bisa lepas dari serangga. Nggak bisa lepas dari serangga, dan kadang pemula tuh males untuk miara jangkrik, miara ulat, karena emang agak ribet juga kan miaranya. Sering-sering mati gitu kan? Sering mati juga gitu. Nah makanya banyak produk-produk alternatif, contohnya kayak gini. Nah ini kan produk keringan nih, ini ulat kering. Ini, ulat kering. Ini dari warnanya, bentuknya, rasanya nggak berubah gitu. Jadi ini dikasih untuk burung-burung pemakan serangga tuh mereka ya pada suka gitu mas. Gitu, cuma karena dia keringan kan ya, jadi teksturnya kan sedikit keras gitu. Biasanya sih dihancurin dulu. Gampang kok, ini renyah banget mas. Ini gampang banget. Sebentar ya, ini ada yang kita juga pakai soalnya. Kita pakai biar nggak usah ribet-ribet lagi ngerawat jangkrik, ngerawat ulat. Nah ini kan betul Om. Masih utuh banget, jadi burung tuh ya suka gitu. Nah ini biasanya kalau untuk burung-burung kecil ini tinggal dihancurin aja gini mas. Ini kan renyah ya, tinggal dihancurin gini. Nah ini langsung diberikan purnya. Langsung dicampurkan pur. Langsung dicampur dengan purnya. Nah nutrisinya si ulat kering ini 3 kali lipat dari yang hidup. Jadi gitu. Penggunaannya nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak, udah cukup. Oke, siap. Dan nggak ribet, tahan lama. Nggak perlu perawatan juga Om. Nggak perlu perawatan, ini bisa sampai 1 tahun ini mas. Enak nih buat para pemula, ini bisa langsung dicoba juga produk serangga kering dari Om Along. Ya gitu. Tadi saya juga lihat Om Along waktu bersihin kandang ada nyemprot-nyemprot juga tuh Om. Gimana tuh Om? Kan ya kita sama lah kayak orang mas. Kita kalau tinggal di tempat kotor juga kan ya nggak bakal sehat gitu. Makanya kebersihan kandang juga kita jaga mas. Betul. Kita juga ada di sini. Ini tuh jadi fungsinya tuh seperti bisa untuk desinfektan juga. Terus kadang kan kandang burung baunya kurang enak. Nah ini baunya juga wangi mas. Baunya wangi. Jadi tinggal disemprotkan aja ke kandang. Ya kayak rumah saya ini kan kecil, burung-burung kan ditaruh di dalam, makanya ya bisa mungkin nggak bau lah gitu. Makanya tetap kebersihan kita jaga, habis kita bersih kita semprot pakai ini. Gitu ya. Jadi tetap fresh ya kandangnya. Tetap fresh. Oke gitu. Kemudian apalagi Om, selain habis dari kebersihan, terus pakan, kesehatan mungkin Om ada tips dan trik juga? Kalau untuk kesehatan sih ya paling apa ya? Ada nggak vitamin atau? Ada sih vitamin. Ya kita juga ada mas, kita produk-produk vitamin untuk kesehatan gitu ada. Terus biasanya nih burung tuh kan ada dia proses ganti bulu mas ya, molting itu. Molting ya? Iya molting. Molting. Proses ganti bulu. Nah itu setelah ganti bulu tuh biasanya kalau di saya dan tim gitu emang rutin kita burung-burung yang setelah mabung itu pasti kita booster lagi. Di booster lagi. Kita booster lagi biar dia cepat kembali perform lagi, dan wajib obat cacing. Wajib obat cacing. Kita obat cacing juga ada. Ini simpel banget. Ini buat semua jenis unggas bisa. Semua jenis unggas bisa. Kalau untuk burung ocehan biasanya penggunaannya kita suntikan ke jangkrik mas. Gitu. Suntikan ke jangkrik terlebih dahulu. Setelah burung ini ganti bulu rapi. Nah itu kita treatment pakai obat cacing. Kita mencegah lah gitu ya. Lebih baik mencegah kan mas ya? Iya betul sekali. Kita mencegah, kita suntik aja ke jangkrik. Seminggu aja rutin. Tiap pagi 2 jangkrik aja kita suntik obat cacing. Setelah seminggu, ya udah beres. Kalau untuk boosternya sendiri, kita selalu pakai sih, emang rutin tiap hari. Booster tiap hari. Nah itu tadi teman-teman.
barang-barang dari produk Om Along. Nah itu cukup simple buat para pemula. Simple. Yang baru mulai nih, produk-produknya praktis. Tadi ada dari pakan, penggunaan juga praktis, saya dihancurkan saja. Kemudian dalam pembersihan kandang juga sangat mudah, tinggal disemprot aja, itu baunya juga wangi. Kemudian tadi ada vitamin-vitamin nih buat burung juga, yang kayak tadi obat cacing, kemudian booster yang dilakukan tiap hari ya gitu. Jadi buat teman-teman, itu tadi tips dan trik buat pemula nih yang pengen simple untuk melihara burung kayak gitu. Baik pet lovers, tadi udah disebutkan juga tips dan trik dari Om Along, cara kiat-kiat cara merawat hewan burung ya kayak gitu. Nah mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini dengan Om Along. Mungkin dari Om Along ada 1-2 patah kata ini buat para pemula ataupun pemain burung nih Om. Mungkin kalau pesan dari saya untuk rekan-rekan yang baru menyenangi melihara burung, syaratnya itu tadi, kita harus didasari dengan rasa suka dulu, biar kita sayang, ngerawatnya nanti ikhlas, tulus, di burung juga terawat gitu ya. Nah betul. Nah kalau apalagi ya, kalau yang udah mulai masuk ke dunia kontes, pesan dari saya, enjoy aja, karena namanya tempat kontes tuh panas. Kadang kita nggak juara kesel, kadang kita juara kita jadi angkuh kan gitu ya. Jadi jangan sampai kita kontes tuh dengan dasar ambisi, jangan. Jadi ya kita kontes sekedar hiburan aja, menang syukur, nggak ya udah gitu ya bro ya. Ini udah aja mas. Oke, nah itu tadi teman-teman ya pesan dari Om Along. Nah jadi buat para pet lovers, yang pertama hobi itu dijalani dengan ikhlas. Kemudian jangan terlalu ambisi nih teman-teman. Nah buat teman-teman yang pengen tahu burung-burung ini bisa langsung ke sosial medianya Om Along. Nah di situ Om Along juga jual burung nih. Jadi buat teman-teman yang baru pemula nih, jangan asal beli burung ya. Jadi beli itu yang di breeder ternama gitu, karena ya kualitas menentukan lah hasilnya daripada beli asal-asalan kemudian mati. Nah itu teman-teman. Nah mungkin ada sosial media Om. Kita kalau untuk Facebooknya, Facebook. untuk Facebook sendiri nama saya Rojulul Ardi Asadullah Along BF. Untuk Instagramnya Along BF. Oke, nah itu dari teman-teman. Mungkin cukup sekian dari Mas Sugeng nih. Terima kasih banyak. Tetap saksikan terus video-video selanjutnya dari Mas Sugeng. Nah, Mas Sugeng siap undur diri. Dadah.